Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiy sadiqil amin wa ala ali baitihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hadir ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, semoga semuanya diliputi rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat Islam, nikmat iman yang membuat kita datang ke tempat ini dengan niat yang insyaallah ikhlas di hati. Semoga pertemuan ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendatangkan sakinah dan mendatangkan para malaikat, sehingga kita dibanggakan Allah di masyarakat atas, yaitu para malaikat di sisinya. Dan di saat kita berpisah, Allah berikan kita masing-masing hadiah, yaitu berupa ampunan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya ini. Mudah-mudahan dengan bersyukur nikmat ini semakin terasa dan semakin kita nikmati di hari-hari nanti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap mudah-mudahan salawat dan salam itu disampaikan dan langsung mendapatkan balasan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena siapa yang salawat kepada Nabi satu kali, maka Allah balas selawatnya 10 kali. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, melanjutkan kaji kita bersama Imam Al-Baji rahmatullahi ta'ala alaihi, yaitu terakhir sampai pada wasiatnya kepada kedua anaknya untuk menjauhi rezeki yang tidak halal, yaitu tidak memakan kecuali yang pasti halalnya dan tidak memakai kecuali yang diyakini halalnya. Kemudian menjauhi segala yang haram, menjauhi segala yang haram, dan yang syubhat juga dijauhi, karena itu adalah seperti wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun Imam Al-Baji rahimahullah dalam nasihatnya atau wasiatnya, kalau tidak dapat yang halal, pindah ke yang syubhat. Tidak, pokoknya yang haram dan syubhat harus dihindari, karena kata Nabi SAW, siapa yang jatuh ke syubhat jatuh ke yang haram. Oleh sebab itu syubhat mesti juga dijauhi. Lalu tidak ada sama sekali, ya kalau darurat babnya yang haram pun bisa diberikan rukhsah kepadanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan nasihatnya, wa iyyakuma wadh-dhulmah. Sekali-kali jangan kamu berdua berbuat zalim. Jangan kamu berbuat zalim. Fa inna adh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah.
karena kezaliman itu adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat. Hari itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memerlukan cahaya, dan orang yang zalim tak mendapatkan cahaya. Orang yang zalim akan berjalan dalam kegelapan. Bayangkan kaum muslimin, sirat yang terbentang di atas neraka jahanam itu sangat tipis seperti rambut dibelah 7 dan sangat tajam, lebih tajam dari pedang, dan berjalan dalam kegelapan. Apa jar? Halus, tajam, dan qalam. Nah, orang zalim akan tambah gelap pada hari kiamat. Iyyakum waz-zulma fa inna az-zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah sesuai dengan asal katanya, al-zulmu adalah gelap. Orang berjalan dalam kegelapan mesti ada kesalahan. Makanya ada cerita awak nikah di orang Jawa, awas mas kolam katanya, lah biasa jalan yang kolamnya, akhirnya terselusui dalam pegi. Kan tadi sudah aku ingatkan, ikut ndak kolam no, kau tabik namanya. Ikut tabik. Nah, jadi gelap, berjalan di gelap, kadang terpegang cok listrik, tersentuh kita. Makanya kaum muslimin dan muslim, makanya orang-orang yang berbuat zalim itu seperti orang berjalan dalam kegelapan. Orang berjalan dalam kegelapan. Nah, semakin banyak kezalimannya, semakin gelap jalannya nanti pada hari kiamat. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Az-zulmu dalam bahasa Arab itu di antara maknanya adalah tadi, yaitu gelap. Sawadul lail itu gelapnya malam, atau diddu an-nur, lawan dari cahaya. Makanya orang-orang Allah SWT menunjukkan kita kepada jalan cahaya, sedangkan orang-orang kafir membawa pada kegelapan. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kitab yang kami turunkan kepadamu dengan hak supaya engkau keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Allah adalah pengurus orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Lihat kaum muslimin, cahaya kalimatnya mufrad atau tunggal, sedangkan zulumat, kegelapan, katanya jamak atau banyak. Makanya jalan terang itu satu, jalan gelap itu banyak. Makanya jangan seperti orang mengatakan 1001 jalan menuju Roma. Ya betul, 1001 jalan menuju Roma, tapi kalau untuk ke surga hanya satu jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin masuk surga dengan cahaya ilmu,
maka ikutilah jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum adh-dhulma. Kemudian di antara makna adh-dhulmu adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'ihi, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu juga adalah kezaliman. Adalah kezaliman. Misalnya meletakkan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah kepada hambanya? Apa dia mau? Hak Allah kepada hambanya adalah ayya'buduhu, yaitu mereka beribadah dengan mentauhidkannya. Di mana kalimat tauhid datang, Ustaz? Karena di ujungnya Nabi bilang wala yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Jadi ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang berasas tauhid. Sebab selalu setiap disuruh beribadah dilarang menyekutukannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, bukan ingin bertemu saja, semua kita bertemu nanti, tapi bertemu yang menggembirakan, menyenangkan. Sebab tidak satu pun kita kecuali akan berbicara langsung dengan Allah. Ma minkum min ahadin illa wa yukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak seorang pun kalian kecuali akan Allah ajak bicara nanti tanpa perantara. Ini bagi yang tak yakin Allah bercerita berapa cara maksud dia? Ini mereka tak yakin Allah berbicara. Di mana dapat ilmu tokoh. Ini kan tak pernah bahasa Allah Ta'ala dah. Kan ya? Pernah nak bahasa Allah Ta'ala? Tak pernah. Kemudian ada enggak yang pernah bertemu dengan Allah mengatakan Allah tidak berbicara? Tak juga. Justru yang pernah bertemu dengan Allah menyampaikan Allah bercakap. Sahih? Siapa yang pernah bertemu dengan Allah? Syekh Nabi Musa nya? Weh, Nabi awak ke? Kan Nabi awak ke? Nabi kita ketika Mi'raj. Sahih? Mi'raj ke mana? Ke mana-mana? Tak jelas alamatnya. Mi'raj ke atas. Kemudian bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Makanya Aisyah menanyakan. Aisyah tak nanyakan lagi oleh bosnya. Tak, itu tanya dia lah, hal ra'aita rabbak? Nampak tak engkau Rabbtu ya Allah ya Rasulullah? Berarti Aisyah meyakini bahwa Nabi bertemu, tapi lain nampak. Kata Nabi, la nurun anna arah. Yang saya lihat adalah cahaya, dan bagaimana saya bisa melihatnya. Karena melihat Allah itu khusus setelah kita masuk surga. Setelah masuk surga. Kalau laki ni lah tengok, tak cina tuan-tuan masuk surga dah lah. Apa sebab? Dia lebih nikmat daripada nikmat surga. Baiklah kaum muslimin. Nah tadi, di ayat tadi, siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, berjumpa
yaitu perjumpaan yang menyenangkan. Apa ya yang harus kita lakukan? Falyamal amalan salihan, hendaklah beramal saleh. Beramal saleh, semua orang aku amal saleh, iya, tapi ingat, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, yaitu amal yang mesti diiringi dengan tauhid. Ya, dengan tauhid, yaitu beramal hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak ada di dalamnya ibadah yang karena selainnya atau melalui perantaraan yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, di sini kita tahu bahwasanya mengambil perantara antara kita dengan Allah adalah salah satu bentuk meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan itu disebut dengan kezaliman. Makanya Luqmanul Hakim menasihati anaknya supaya jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu meletakkan hak Allah pada selain Allah, dan itu adalah kezaliman yang besar. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi, la tusyrik billahi inna syirka la dhulmun azim. Baik, ketika Luqman berbicara menasihati anaknya, wahai anakku, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Karena apa? Karena syirik itu adalah kezaliman besar. Kezaliman besar, yaitu meletakkan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah marah besar atas kezaliman besar. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang beramal kepadaku tapi melalui atau menyekutukanku dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya itu. Allah aghnas syuraka anis syirk. Allah tak butuh sekutu. Allah tak butuh sekutu-sekutu. Bagi siapa yang menyekutukan Allah dalam amalnya, amalnya itu ditolak dan sekutunya itu juga tercampak. Amalnya ditolak, sekutunya juga tercampak. Naam, ud'u syuraka'akum alladzina kuntum tad'un. Panggil para sekutu-sekutu yang dulu kalian klaim itu, yang menjadi perantara antara makhluk dengan hambanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya dalam banyak hal. Karena apa? Berdasarkan dalil? Tidak. Berdasarkan hujjah? Tidak. Tapi berdasarkan ilmu, kira-kira dan rasa-rasa. Akhirnya wahyu tidak bermanfaat baginya, sehingga dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Syekh, masuk waktu? Tapuk bunyi? Oh, pokan. Masya Allah, sampai sinyal pokan kamu. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi orang-orang yang tidak mengenal tauhid, khususnya tauhid uluhiyah, ini kan banyak orang yang pantang belajar al-usul as-salasah. Nyapa dek pantangnya belajar itu?
dek ngerti Indo nya disangko deh kalau usul salasa tauhid yang tiga atau pembagian tauhid itu menjadi tiga kecen Allah Ta'ala bahagi deh itu cuma salah. Jangankan yang kita di sini seperti yang saya ceritakan, syekh besar ahli qiraat Syekhul Maqari di Mesir, menjadi dosen di Jami'ah Islamiyah di Madinah di masa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Subhanallah, ternyata beliau belum pernah membaca satu pun kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi anti Wahabi menurut dia. Sampai suatu hari puncaknya berdebat, bukan berdebat lagi, berkelahi lah lebih tepatnya, antara dia yang sudah tua dengan mahasiswa Saudi yang masih muda. Tentu anak muda tidak mau kalah, yang tua pantang pula dikalah. Akhirnya perdebatan sampai pula dilaporkan ke dekan. Ini yang bercerita langsung kepada saya adalah sang dekan itu sendiri. Jadi pelaku sejarahnya itu Syekh Dr. Abdul Aziz Al-Qari Al-Bukhari. Jadi dia menceritakan, jadi Syekh ini saking panasnya, ialah pokoknya nak poti boleh ni nak banti maju sikit, banti maju. Jadi akhirnya sampai ke dekan, tidak bisa didamaikan oleh dekan, tidak bisa dan dengannya. Akhirnya terpaksa disampaikan ke pimpinan universitas, yaitu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahmatullahi alaihi wa ala sairil ulama. Datang surat cinta. Kalau biasa di pimpinan surat panggilan tersebut surat cinta aja. Nah, untuk diminta bertemu di kantor rektorat. Datang, mendapat surat itu, sang syekh dari Mesir ini dah pasti khawatir, ikut kan pulang condong kan itulah, karena yang bawa direktor pasti masalah debat jo mahasiswa tadi, yaitu menjelek-jelekkan pemahaman yang menurut dia pemahaman Wahabi, yang sebenarnya adalah pemahaman dari Nabi SAW. Masya Allah. Akhirnya dia kome-kome bang lah, mana tentu kok deportasi kan, nya tentu nyawal lah berburuk sangka kepada setiap orang Wahabi. Pasti buruk sangka, tentu khawatir yang lebih menonjol. Dia kumpul barang-barangnya, pokoknya bila bangkit siap. Alhamdulillah sampai di kantor Syekh Abdul Aziz rahimahullah ta'ala justru menyambutnya dengan hangat. Dia sonsongnya ke pintu, ya, ahlan wa sahlan wa marhaban bi syekh. Masya Allah, sampai syekh duduknya pun bukan duduk di meja tugas, apa namanya, meja apa salah, meja rektornya. Dia justru duduk sejajar dengan syekh, ya, sambil apa di sampingnya. Kadang-kadang dipegangnya tangan syekh ini kan, cerita panjang lebar 2 jam lebih, tak menyinggung masalah Wahabi. Ini 2 jam lebih tak ada menyinggung masalah Wahabi. Cerita tentang dakwah, tentang ilmu dan sebagainya, sampai pula ke zaman Nabi SAW. Sampai kata sang dekan, saya jadi bingung kok bisa Syekh bin Baz seperti ini gitu. Artinya orang mencaci maki pemahamannya di rumahnya, di tempat negara kekuasaannya, yang semua keputusan ada di ujung penanya, tapi tidak sama sekali menyinggung masalah itu. Ini orang baik atau orang jahat nih ya? Orang buat kesalahan besar tapi seolah-olah enggak. Dia mencaci, bukan dicacinya anak ini saja, dicacinya Saudi secara keseluruhan, kerajaan, dicacinya syekh dan keturunannya, telah memecah belah umat, telah membawa pemahaman sesat, menyesatkan dan sebagainya. Bukan hanya pribadi anak itu yang disinggung, semuanya. Pokok Saudi sesat semuanya, Wahabi sesat semuanya.
Jadi kaum muslimin, tapi Syekh bin Baz tidak menyinggung masalah sedikit pun. Akhirnya sudah 2 jam saya melihat orang di luar juga banyak yang antri mau bertemu Syekh rahimahullah. Akhirnya saya lerai mereka, saya bilang, Syekh, boleh kami minta izin, banyak juga tamu yang indah ini. 2 jam lebih. Akhirnya, oh ya Syekh, silakan, tidak apa-apa. Akhirnya Syekh bin Baz mengantar Syekh Mesir ini ke mobil. Coba bayangkan. Padahal Syekh bin Baz kan bisa saya suruh anak buahnya, apalagi dekan kan anak buahnya beliau. Tapi subhanallah, dia tunjukkan akhlak tinggi luar biasa. Diantarkan ke mobil, dan setelah masuk ke mobil sambil kusuk punggung, dah sabar saya, maklumlah anak muda, anak muda, antum sabar saja. Kira-kira kalau antum di posisi itu gimana? Gimana? Luar biasa. Ternyata yang digambarkan selama ini tentang orang-orang Wahabi sirna semuanya di depan matanya. Karena orang-orang non-Wahabi atau orang-orang yang memusuhi yang mereka sebut Wahabi itu, subhanallah, coba lihat, antum bisa mudah saja lihat di YouTube mereka bicarakan mereka adalah sekte haus darah, yang tak bisa menerima perbedaan, yang suka menzalimi orang dan sebagainya. Masih banyak sampai hari ini syekh di sana. Ternyata gambaran ini yang selama ini tidak terbukti ketika dia berada di depan Syekh bin Baz rahimahullah wa ta'ala. Akhirnya pas baru tutup pintu mobil, kata Syekh Abdul Aziz, dia bilang, bawa ke sini dengan lahja Mesirnya, bawa sini semua kitab Wahabi biar saya baca. Rupanya sebelum itu belum pernah dibaca. Kalaupun mungkin ada yang baca tapi tidak mencari kebenaran di dalamnya, mencari kesalahan yang menurutnya celah untuk disalahkan. Akhirnya dia baca semuanya. Alhamdulillah sekarang karena sudah melihat buktinya bahwa akidah ini tidak membuat orang kasar, bahwa akidah ini tidak membuat orang tidak beradab, bahwa akidah ini tidak membuat orang tidak menghargai orang lain, bahwa akidah ini tidak membuat orang tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Dia baca semuanya, alhamdulillah akhirnya menjadi dai Wahabi di Mesir. Jadi dai besar Wahabi di Mesir. Dengan apa? Dengan adab. Harusnya dimarahi tapi dilayani. Ini yang tak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang berakhlak tinggi dan mulia. Nabi yang bisa, dan yang mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Coba kalau sempat syekh mencak-mencak, kurang ajar, tidak berotak, tidak menggunakan otak, kira-kira apa tanggapannya? Akan semakin ini, ya tiasa tidak mau otak Wahabi ini. Tapi tidak. Akhirnya dia sendiri yang membaca, memahami, mempelajari. Ternyata kalau dibaca dengan hati, dengan niat ikhlas, ternyata ilmu itu masuk. Akhirnya dia menjadi dai kepada manhaj as-sahih yang mereka selama ini musuhi, yang mereka fitnah dengan nama Wahabi. Alhamdulillah. Itulah yang terjadi kaum muslimin. Dan ini pula yang diajarkan dulu oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ditarik dari belakang sampai merah lehernya. Habis itu ajukan proposal. Kalau sampai awak acu kepala kantor, sudah itu dia gagang, tak ada siawak deh. Kamu lopaknya kan? Sudah itu ke proposal lagi kamu setuju ya? Baku yang tu dapat boleh ya? Sama yang ininya. Tentara yang dua tangkap ininya. Tak. Tapi Nabi SAW menolak padanya, mahza turid, apa yang kau inginkan? Lalu dia bilang, atini mimma atakallah, beri saya harta yang Allah berikan kepadamu. Masya Allah, mengajukan proposal main tegang-tegang. Coba yang kan. Begitulah Nabi alaihissalatu wassalam. Kemarin saya baca lewat di halaman Facebook, yaitu seorang ustaz dulu dimusuhi oleh salah seorang yang sangat provokatif terhadap ustaz ini. Bertemu setelah besar, anaknya bertemu dengan anaknya. Ditanya, kamu dari mana? Dari situ. Siapa ayahmu? Disebutlah ayahnya yang dulu memusuhi ustaz ini.
Subhanallah, Ustaz ini lalu membantunya masuk ke salah satu universitas Islam terkenal, dan sekolah. Akhirnya sang anak pun mengakui ternyata yang salau selama ini adalah ayahnya sendiri. Ini Ustaz di zaman sekarang. Dulu Imam Ahmad juga seperti itu. 4 khalifah yang menganiaya karena pembusukan pembisik-pembisik, tapi setelah datang masa Al-Wathiq billah yang pro Imam Ahmad, atau setidaknya yang adil, tidak pro kesana dan kemari, dan meninggikan derajat Imam Ahmad sampai dia kirim uang taklah banyak banora, sekitar 1000-nya, tapi kalau dijadikan rupiah jadi sekitar berapa miliar terus kalau 1000 dinar? Sekitar 7 miliar. Apanya Imam Ahmad kepada utusan, Aqri Amirul Mukminin minnis salam, sampaikan salam saya kepada Amir Mukminin, saya tidak bisa menerima hadiah ini. Awak ahlun nongo beritakan kalau lepas siapkan proposal. Imam Ahmad tidak ada cerita, walaupun sebenarnya beliau butuh, tetapi lebih senang menjadi buruh angkat di pasar daripada diantarkan bingkisan besar seperti itu. Subhanallah, nggak tahu ada waris ya, nggak tahu ada waris. Nah, jadi itulah bedanya mereka, karena tidak mau menerima hadiah dari penguasa. Bahkan ketika anaknya jadi hakim, dia bilang sejak saat ini tolong ayah jangan kau beri hadiah lagi, ayah tidak akan terima. Masya Allah. Nah, setelah beliau dia tinggikan, datang murid-murid, bapak jak buya, nanti nang tu dahulunya buya, engkau kena cambuk, kena penjara kan? Apa kata Imam Ahmad? Amma fima baini wa bainahum faqad ahlaltuhum. Kalau dosa mereka kepada saya, walaupun pahit rasanya, tapi saya sudah halalkan, saya sudah maafkan. Adapun fima bainahum wa bainallah fa amruhum ilallah. Adapun masalah mereka sesat pada pandangan dan akidah mereka, itu urusan mereka dengan Allah SWT. Insya'a afa'anhum wa insya'a azzabahum. Kalau menghendaki Allah maafkan, dan kalau Allah menghendaki Allah menyiksa mereka. Kan tak bisa dapat kali ya? Tidak jurah. Nah, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah yang dituduh juga oleh seorang yang tidak mengenalinya, bahwasanya beliau ketika orang yang memfitnah beliau mati, maka beliau yang pertama melayat sebelum yang lain datang, dan dia katakan, sejak saat ini sayalah yang menggantikan posisi ayah kalian. Apapun yang kalian inginkan silakan sampaikan kepada saya. Tapi yang salah paham, maksudnya tidak nikah jauh makna durang. Kalau boleh nikah nih, kan dah boleh lah. Dan memang Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak menikah. Nah, artinya kebutuhan apapun kalian, saya yang akan tanggung. Subhanallah. Ayah awak dulu sampai kono penjauh buya kau deh. Tapi ketika mati, inilah dulu yang datang. Dan dulu Buya Hamka rahimahullah dipenjara oleh Soekarno, diasingkan oleh Soekarno. Tapi ketika Soekarno mati, Soekarno minta yang menyolatkannya adalah Buya Hamka yang menyolatkannya. Nah, kita harus contoh seperti ini. Ya, orang-orang zalim itu kepada kita, mereka kadang-kadang karena tidak mengenalinya. Jadi ketika mereka menolak al-usulus tsalatsa atau tauhid, pembagian tauhid misalnya, bukan karena hebat, tapi karena benci. Orang benci payah paham, karena mereka mengira kalau betul Allah secara rububiyah, betul Allah dengan uluhiyah, mentauhidkan Allah dengan asma dan sifat, Allah terbagi tiga dehnya. Allah terbagi tiga. Kalau ketiganya nyebut macam itu, berartinya tidak paham bodoh. Tidak paham. Maksudnya adalah mentauhid dari sisi orang yang meyakininya. Ada orang hanya meyakini Allah tidak ada pencipta selainnya. Ini tauhid rububiyah. Tapi ketika beribadah
menyekutukan Allah dengan yang lain. Makanya orang yang tidak belajar tauhid uluhiyah, inilah yang paling banyak pelaku syirik-syirik di antara kaum muslimin itu. Sebab mereka tidak membedakan antara uluhiyah dengan rububiyah. Paham? Misalnya orang yang menyembelih menyema, coba tanya kepada tu ndak syirik go tu, ndak dah yang nan syirik tu kalau sabun Allah Taala dua. Ada pencipta selain Allah. Tu kalau beribadah macam ni ku sembelih untuk datuk penunggu tolak ke? Anda. Itu namanya untuk tolak bala tu. Untuk tolak bala, ndak syirik nama. Itulah masalahnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, oleh sebab itulah maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengisytiharkan istilah ini. Walaupun tauhid ini sudah ada sejak adanya dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kalau antum paham Al-Fatihah, paham tauhid yang tiga. Tapi kalau tidak paham Al-Fatihah, berarti tidak paham tauhid yang tiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mengakui Allah sebagai pemilik alam semesta. Tauhid apa namanya? Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tauhid apa namanya? Asma dan sifat, nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang seperti Allah sifatnya. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tauhid apa namanya? Asyuk rububiyah, karena tidak ada yang berkuasa kecuali Allah pada hari itu. Kemudian iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Sebenarnya cukup itu ya. Tapi Allah tambahkan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Banyaknya syirik terjadi karena minta tolongkah atau karena ibadah? Baik, menyembah tadi untuk minta tolongkah atau karena ibadah? Minta tolong. Uang pergi ke kuburan tuan guru, apa nama tuan guru, minta tolongkah atau menyembahnya? Minta tolong. Makanya Allah tegaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya orang yang tak memahami tauhid yang tiga ini, itulah yang paling banyak melakukan kesyirikan di antara kaum muslimin. Orang Islam beriman pada Allah tapi melakukan hal-hal yang berbau syirik. Dan ini adalah kezaliman yang paling besar. Azan Syekh? Baik, azan belum? Nah.
حي على نحو حي على لا حول ولا قوة حي على لا حول ولا قوة حي على لا حول ولا الله أكبر الله أكبر الله الله لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه والصلاة والسلام. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi peringatan beliau kepada anaknya sejak dini ini sangat penting dan harus kita ikuti. Dan yang kezaliman yang paling besar itu adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada ampunannya, tidak ada tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang kita kerjakan kalau ini ada atau kita lakukan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa lain bagi siapa yang Dia kehendaki. Kemudian termasuk kezaliman pula kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, menzalimi orang tua kita, yaitu dengan tidak meletakkannya pada tempatnya. Ya, kadang-kadang kita tanpa sengaja menzalimi orang tua, ya tanpa sengaja. Ya, anak kita kadang-kadang jadikan orang tua sebagai pembantu rumah tangga kita, kecuali dia minta kepada kita karena kebaikannya. Tetapi kalau kita pula yang menjadikannya seperti pembantu kita, termasuk tidak menempatkan orang tua pada tempatnya. Itu dikhawatirkan kemudian berdebat dengan orang tua. Bahkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para ulama menyebutkan dalam hal-hal masalah duniawi saja, lalu kita berdebat dengan orang tua, termasuk juga menzalimi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang kalau andainya kita tidak suka maka cukup diiyakan saja, karena orang tua tuh memang senangnya diiyakan, bukan dibantah. Samonya awak setelah jadi ayah kan ditujunya, kada lewat dibantah di anak lah. Seperti juga orang tua kita pada kita. Dan kezaliman yang besar juga setelah kezaliman pada Allah dan orang tua adalah hal-hal yang berkaitan dengan darah manusia. Kezaliman membunuh orang dengan tidak ada alasan syar'i. Kayak ada bunuh orang dengan alasan syar'i? Ada dibolehkan bunuh orang dengan alasan syar'i? Ada kan? Iya, qisas. Kalau pada Rasulullah al-ghajwa tidak kena boleh lah. Justru mereka berpahala yang melaksanakan qisas itu alasan syar'i, atau rajam alasan syar'i, atau jihad fi sabilillah itu alasan syar'i. Sedangkan di luar itu maka tidak boleh menzalimi darah manusia. Awwalu ma yuqda bainal ibadi yaumil qiyamah
ad-dima. Yang pertama nanti dihukum atau disidangkan di antara manusia adalah masalah darah. Ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang mengatakan awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama dihisab orang hamba itu adalah salat. Ini tentang hubungan dengan Allah. Adapun hubungan dengan sesama manusia, yang pertama dihitung adalah masalah darah. Makanya jadilah menumpahkan darah itu adalah kezaliman yang paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka kezaliman yang berkaitannya. Dia kemudian kezaliman terhadap harta mereka. Kita ambil, kita rampas, kita jarah dan sebagainya tanpa izin. Ini adalah kezaliman karena mengambil yang bukan hak kita. Berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Demikian juga harga diri orang. Makanya ghibah itu diharamkan dan bisa memakan seluruh amal. Karena apa? Karena kezaliman. Makanya orang beramal banyak tetap gelap nanti di kiamat, hari kiamat. Apa sebab? Karena ghibah, namimah dan sebagainya. Termasuk juga riba. Riba juga kezaliman. Zina juga kezaliman. Meminum khamar juga termasuk kezaliman. Kok bisa? Menzalimi diri sendiri. Dan kita diwajibkan menjaga akal kita, menjaga diri kita, menjaga jasad kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya sesuai dengan ininya, sesuai dengan namanya, zulmun adalah kegelapan, dan kegelapan itu adalah tidak mengikuti ilmu dan tidak mengikuti cahaya. Maka orang nanti akan dibalas dengan kegelapan di hari kiamat. Dan di dunia, wal-zalimu, kata Syekh Al-Badi rahimahullah, mazmumul khalaiq, orang yang tercela, orang yang terhina di kalangan para makhluk. Orang yang zalim, tidak ada yang senang kepadanya. Tentu kalau sebut nama Fir'aun senang dengarnya. Kalau nama iblis, tidak juga. Nama Abu Lahab, paman Nabi, woy. Paman Nabi. Abu Jahal, tidak. Tapi kalau dengar Nabi Musa, senang enggak? Enggak ya? Antum nabinya Bani Israel gitu ya? Iya, bukan. Nabi Musa senang kita dengarnya. Nabi Isa senang kita dengarnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang kita dengarnya. Apa sebab? Sebab mereka adalah para pemimpin-pemimpin yang adil. Orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menyebarkan kebaikan dan keimanan di atas permukaan bumi. Maka makhluk-makhluk akan mencela atau memujinya. Memujinya. Bahkan orang-orang tercela pun kadang memuji. Tidak berani mencela manusia-manusia itu. Nabi kita Muhammad SAW tidak sedikit orang-orang yang tidak beriman kepadanya mengakui akhlaknya, cuman tidak mau menerima ajarannya. Makanya orang yang tidak zalim, di kalangan orang zalim saja kadang dihormati, kadang-kadang dihormati. Oh ini jelek tu lui kajirinya. Jadi orang lui tetap diakui. Ada yang bilang memang apa kajinya keras tapi akhlaknya bagus. Itu Nabi SAW. Makanya ada kesulitannya bagi orang-orang Quraisy Mekah meyakinkan orang-orang yang datang dari Mekah, luar Mekah, ketika musim haji, hati-hati ya, ada bahaya di Mekah. Siapa? Muhammad. Tidak percaya orang tuh. Loh, dia kan orang yang kalian gelar Al-Amin, orang yang paling terkenal kebaikan dan ketinggian akhlaknya, dan sebut semuanya. Nah, paling-paling mereka buat fitnah. Dia tidak seperti dulu lagi, tidak seperti dulu lagi, dan lain keadaan sekarang. Itu aja. Sama juga ketika kita berdakwah, dikatakan
karena sudah berbeda kaji, akhirnya lain mahnya lain kaji. Sebenarnya tidak lain kaji itu juga, cuma karena tidak menerima. Jadi kaum muslimin dan muslimat, orang-orang zalim itu mazmumul khalaiq, adalah tercela di antara para makhluk ini, sampai hewan-hewan pun mencelanya. Hewan-hewan pun mencelanya. Sebaliknya orang yang adil dipuji oleh seluruh makhluk, termasuk tumbuhan dan hewan, karena mereka selamat. Makanya ketika dilantiknya Umar bin Abdul Aziz, seperti disebutkan oleh ahli sejarah, sampai serigala-serigala hari itu berhenti berbuat zalim. Masya Allah. Apa zalim serigala? Memangsa yang bukan haknya. Iya enggak? Haknya lah. Kambing awak haknya. Tanda tak hak kalau sampai masuk kan batobat itu kan? Iya enggak? Masuk bawang-bawang ke dalam kandang ikan. Bakal jawab atau lapenya? Haknya orang iya. Jadi pada hari itu sampai serigala-serigala berhenti memangsa kambing-kambing para pengembala itu. Sampai-sampai orang di perkampungan pada heran, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Dicari tahu, ternyata Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilantik pada hari itu. Subhanallah. Maka hewan-hewan pun, makanya jangan heran kaum muslimin, orang-orang yang menyebarkan ilmu, orang yang menuntut ilmu didoakan oleh seluruh makhluk karena mendatangkan kebaikan. Tapi orang-orang yang mengajarkan subuhat, mengajarkan kesesatan, mengajarkan kezaliman, itu dibenci oleh makhluk-makhluk hidup, termasuk ikan-ikan di laut, hewan-hewan di darat dan sebagainya. Apa sebab? Mereka mengajarkan kezaliman demi zalim, apalagi kalau sampai kepada syubhat yang membuat dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mazmumul khalaiq mubghadun ilal khaliq, dan juga dibenci oleh Allah yang mencipta. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Allah sangat membenci orang-orang yang zalim. Maka Al-Baji rahimahullah, karena sayang kepada anaknya, maka dia katakan iyyakuma wadh-dhulma, jangan sekali-kali berbuat zalim. Fa inna adh-dhulma dhulumatun yaumil qiyamah, kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan orang zalim itu tercela di kalangan makhluk, dibenci di hadapan Al-Khaliq. Mudah-mudahan Allah berikan pula kita kemampuan untuk menyebarkan wasiat ini kepada anak-anak kita, tentu saja dengan cara-cara yang kita mampu. Kalau kita sendiri memang berilmu, kita yang mengajarkan mereka jangan sampai berbuat zalim. Dan kalau kita tidak berilmu, tentu kita serahkan dan bekerja sama dengan orang-orang yang Allah berikan ilmu kepada mereka untuk menghindari anak-anak kita dari berbagai kezaliman tadi. Dan bila terjadi kezaliman, jangan dibalas dengan kezaliman, karena sebaik-baiknya adalah memaafkan dan memberikan masukan supaya tidak berulang kezaliman yang terjadi. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai di sini kaji kita malam ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.